selamat datang di mata kuliah Kalkulus. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu deret beserta tentang uji kekonvergenan dan kedivergenan suatu deret. Deret merupakan suatu jumlah dari barisan. Nah, di sini ada kata jumlah dari barisan, artinya barisan yang dijumlahkan. Nah, kalau secara simbol matematis untuk notasi jumlah dalam bentuk diskrit itu adalah sigma, di mana dimulai dari N1 ataupun 0, itu adalah starting point-nya adalah mulai dari suku N ke 1 sampai dia tak hingga. Jika batas atasnya tak hingga, maka deret itu disebut deret tak hingga. Nah, jumlah dari barisan di mana itu kita sebut sebagai SN. Jadi di sini SN itu deret, sedangkan AN di sini adalah barisan. Selanjutnya kita mau berikan contoh. Ini adalah secara eksplisit. Nah, kalau secara bentuk umumnya, misalkan kita punya suatu barisan di sini. Ketika kita ada tanda jumlah di sini, berarti itu artinya deret, barisan yang dijumlahkan. Nah, tapi kalau di antara dua angka itu dipisahkan dengan koma, itu berarti menyatakan dia dalam bentuk barisan. Selanjutnya, kita mau coba deskripsikan di sini. Kalau A1 berarti itu adalah barisan suku ke-1 ya, suku pertama atau barisan pertama. Sedangkan S1 itu adalah deret yang pertama atau orde ke-1, di mana N-nya mulai dari 1. Tapi kalau misalkan yang diketahui di soal N-nya mulai dari 0, berarti artinya A1 di situ adalah N ke 0 gitu. Nah, sekarang kalau di sini misalkan S1 berarti di sini akan setara dengan A1, sedangkan jumlah dari suku kedua itu berarti A1 ditambah dengan A2, barisan yang pertama ditambah yang kedua, sedangkan jumlah suku ketiga artinya berarti kita menjumlahkan barisan 1, 2, 3, kalau keempat berarti 1, 2, 3, 4 kita jumlahkan. Nah, ini disebut sebagai barisan jumlah parsial, atau kita menjumlahkan suatu barisan secara sebagian. Jadi dijumlahkan tapi hanya sebagian sesuai yang diinginkan di soal. Jadi kalau misalkan tentukan jumlah keempat, berarti hanya cari jumlah 1, 2, 3, 4 gitu. Sekarang pembahasannya pertama adalah tentang deret geometri. Nah, deret geometri kalau sebelumnya mungkin di taraf SMA ya, ada mata kuliah matematika pasti diajari tentang barisan geometri. Bentuk umumnya adalah seperti ini: AR, AR kuadrat, AR pangkat 3 dan seterusnya. Dimana kalau kita rasiokan suku sebelumnya, suku kedua dibagi suku pertama gitu, itu akan setara dengan R. Nah, biasanya barisan kita notasikan secara umum adalah AN akan sama dengan AR pangkat N-1, di mana R-nya itu adalah rasio dari A2 dibagi A1 ataupun A3 bagi A2, atau kita bisa tulis AN plus 1 dibagi AN. Jadi rasio suku sebelumnya sesudahnya dibagi sebelumnya, dimana itu adalah menyatakan jari-jari dari suatu barisan geometri atau rasionya. Sedangkan deret geometri di sini berarti kita akan menjumlahkan barisan yang ada di atas. Itu kita notasikan dalam simbol SN. Berarti kita jumlahkan A ditambah A1 ditambah A2. Ini berarti harusnya A1 ditambah A2 ditambah A3 ya. Itu A yang paling depan tidak. Kecuali kalau kita mulai dari N-nya 0 gitu. Jadi kalau misalkan di sini SN-nya jumlah dari AN, itu menyatakan jumlah dari AN dijumlahkan, kita kalikan R si SN-nya ini, kita mau kalikan dengan R si SN, jadi AR kuadrat sebentar.
ini keliru ya, jadi saya hapus dulu. Gini aja, kita buat notasi secara umumnya aja yang dalam bentuk barisan. Kan itu kalau barisan di A, AR ya. Kalau ini berarti A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 ya, ditambah AR pangkat 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau kalikan si Sn dalam notasi umum ini dengan R, dengan rasionya atau jari-jari dari barisan tersebut. Kalau di sini berarti deret tersebut gitu. Nah, ketika mau saya kalikan dengan R, di sini saya tulis dalam bentuk umumnya dulu. Nanti tinggal pangkatnya dijumlah ya kan. Kalau dikali Sn-nya dikali R, berarti untuk suku pertama berubah jadi AR. Suku kedua jadi AR pangkat 2. AR dikali R kan AR pangkat 2. Yang ini jadi pangkat 3, yang ini jadi pangkat 4, dan seterusnya. Kalau misalkan saya kurangi Sn dengan R kali Sn. Jadi saya tulis di sini Sn dikurangi R kali Sn. Nah, kalau dikurangi berarti A itu dikurangi dengan 0 karena nggak ada yang sama. Sedangkan AR bisa dicoret karena ada yang sama. Sedangkan yang terakhir adalah AR pangkat N. Itu menyatakan AR pangkat N. Berarti di sini sama dengan A minus AR pangkat N. Di sini kalau Sn-nya saya keluarkan, ini 1 minus R. Yang ini A-nya saya keluarkan, jadinya 1 minus R pangkat N. Nah, di sini kita bisa menurunkan persamaan matematis dari deret geometri, yaitu A sama dengan 1 minus R pangkat N dibagi 1 minus R. Dimana untuk R-nya itu adalah berarti kurang dari 1 gitu. Ini adalah notasi dari deret geometri Sn. Sedangkan kalau barisan itu adalah dalam notasi eksplisitnya adalah An. Nah, selanjutnya kita mau uji kekonvergenan deret geometri. Misalkan saya punya 2 contoh di sini. Kita bagi 2 dulu halamannya ini supaya muat. Nah, saya punya contoh yang pertama. Misalkan di sini ada sebuah deret setengah, 1/4, 1/8 dan seterusnya. Kemudian kita pertama cari dulu Sn-nya. Ini yang diketahui dalam bentuk umum ya. Kita mau cari bentuk eksplisitnya nanti. Yang kedua adalah jika barisan deretnya dalam bilangan bulat ya. Bilangan bulat berarti misalkan di sini 2 ditambah dengan 4 ditambah dengan 8 ditambah seterusnya sampai tak hingga. Berarti di sini adalah deret geometri tapi yang batas atasnya adalah tak hingga. Selanjutnya kita cari pertama adalah jari-jari atau rasionya dulu ya untuk deretnya, karena kita udah tahu ini adalah tipe deret geometri di mana suku 1/4 dibagi setengah sama dengan 1/8 bagi 1/4, yaitu nilainya adalah setengah. Sedangkan Sn-nya kita bisa pakai rumus sebelumnya, yaitu di sini rumus sebelumnya A dikali 1 minus R pangkat N dibagi 1 min R. Berarti A-nya suku pertamanya di sini adalah setengah, 1 dikurangi setengah dipangkatkan dengan N, kemudian dibagi 1 minus setengah. Atau biar kita tidak lupa, di sini saya tulis rumus umumnya untuk bentuk eksplisitnya sebuah deret geometri. Nah, selanjutnya kita di sini kan A-nya adalah setengah. Berarti ini bisa disederhanakan menjadi setengah dikali 1 minus setengah pangkat N. Setengah pangkat N dibagi dengan 1 kurangi setengah, itu adalah setengah. Bisa dicoret jadi tinggal suku yang ini.
Ini adalah untuk bentuk SN yang pertama. Kemudian untuk uji kekonvergenan konsepnya sama dengan uji kekonvergenan barisan. Kalau pada konsep barisan, dimana kalau misalkan langkah pertamanya adalah kita ubah barisan itu dalam bentuk fungsi dulu, yaitu AN diubah ke limit X menuju tak hingga dari fx gitu. Nah, kalau nilainya itu ada, dalam artian adalah suatu bilangan real di situ atau ada, berarti barisan tersebut sifatnya konvergen. Tapi kalau tidak ada, itu berarti adalah sifatnya divergen. Sedangkan kalau misalkan di sini adalah dalam notasi deret. Kalau dalam deret harusnya kita ubah dengan fungsi juga, tapi karena ini nanti bentuknya aneh-aneh, kita juga bisa dalam notasi fungsi n ya, atau langsung hitung aja limit n menuju tak hingga dari Sn. Nah, kalau misalkan hasilnya ada, berarti artinya deret tersebut konvergen, tapi kalau tidak ada, berarti deret tersebut sifatnya divergen. Tidak ada itu dalam artian di situ tidak terdefinisi atau tak hingga ya. Tak hingga itu kan sebenarnya tidak tahu nilainya berapa. Nah, atau tak terbatas, tak terhingga gitu. Nah, kita cari limit n menuju tak hingga dari Sn-nya di sini adalah 1 minus setengah pangkat n. Nah, setengah pangkat n ini kita bisa tulis 1 pangkat n dibagi 2 pangkat n. 1 dipangkatkan n berapapun nilainya akan konstan, yaitu 1. Berarti di sini bisa saya ubah 1 dibagi 2 pangkat n. Jadi untuk limit ini sama dengan limit 1 dibagi 2 pangkat tak hingga. Seper tak hingga itu adalah 0, berarti saat limit n menuju tak hingga dari 1 dikurangi seper tak hingga adalah 0. Berarti di sini nilai limit dari Sn-nya itu sama dengan limit konstanta, yaitu bilangan itu sendiri adalah nilainya 1. Karena nilai limitnya ada, yaitu di 1, berarti dia konvergen menuju 1. Kemudian untuk yang kedua. Untuk yang kedua di sini rasionya adalah 4/2. Berarti R-nya adalah 2. Suku pertamanya juga 2 di situ. Berarti kita cari Sn-nya di sini adalah 2 1 minus 2 pangkat n dibagi dengan 1 minus 2 ya. Ini kalau untuk R-nya lebih besar dari 1, harusnya tinggal dibalik aja untuk rumus Sn-nya. Jadi A dikali R pangkat n min 1 dibagi R pangkat min 1. Tapi karena negatifnya bisa saya keluarkan, jadinya ini saya pakai yang masih yang sama dengan R kurang dari 1. Nah, di sini berarti harusnya kalau kalian pakai rumus yang tadi dibalik, itu akan hasilnya positif ya. Berarti akan jadi negatif, yang 2 di depan ini akan jadi positif. Nah, kita hitung rumus Sn-nya karena ini tidak akan terlalu berpengaruh, jadinya saya tetap pakai notasi ini. Kemudian limit n menjadi tak hingga dari minus 2 1 pangkat 2n. Di sini berarti artinya adalah limit menuju tak hingga. Kalau menyelesaikan limit, substitusi dulu 2 dipangkat tak hingga. Di sini adalah tetap tak hingga, jawabannya tak hingga ya. Itu adalah sebuah jawaban. Kalau tak hingga per tak hingga itu berarti bukan jawaban, harus pakai L'Hopital. Tapi kalau ini langsung tak hingga, berarti artinya dia Sn-nya adalah memang tidak ada nilai limitnya. Berarti deret ini sifatnya divergen. Nah, kalau kita remark dua contoh soal di sini, atau kalian bisa cari beberapa contoh soal untuk deret geometri, ini mempunyai ciri khas khusus di mana untuk nilai R-nya kurang dari 1 itu biasanya sifatnya konvergen, sedangkan untuk R-nya itu lebih besar dari 1
itu adalah sifatnya lebih besar dari 1, sifatnya divergen. Contoh yang kedua adalah divergen. Untuk yang pertama, R kurang dari 1 itu konvergen. Kalau kalian bingung, itu tinggal kalian kasih garis gini. Yang pertama bentuk huruf K, yang kedua akan bentuk huruf D, berarti divergen. Gitu. Nah, selanjutnya uji kedivergenan. Kalau yang pertama tadi adalah uji kekonvergenan, sekarang adalah uji kedivergenan deret. Untuk uji kedivergenan deret, di sini kita bahas lagi tentang konsep dasar uji kekonvergenan deret atau dasar uji kekonvergenannya dulu. Nah, kalau kita simpulkan dari pernyataan yang contoh-contoh soal tadi, jika kita perhatikan, jika kalau kita tuliskan dalam logika matematika, jika SN-nya konvergen, maka limit dari N menuju tak hingga dari AN, di mana kita mencari nilai limit dari barisan, itu pasti akan sama dengan 0. Ini adalah dasar uji kekonvergenan deret. Nah, kalau kita ubah pernyataan dalam bentuk pernyataan ini ke dalam bentuk notasi logika matematika, jika maka, sedangkan ini adalah statement P, yang ini adalah statement Q. Nah, kalau kita tulis notasi dalam logikanya adalah P maka Q, jika P maka Q. Nah, kalau misalkan kalian disuruh cari kontrapositifnya, apa yang mau kalian lakukan? Jika P maka Q, apakah benar bisa saya tulis jika Q maka P? Nah, ini logika yang salah. Untuk kontrapositifnya bukan jika Q maka P, tapi harusnya ketika kalian membalik, logika matematika yang benar itu adalah negasi Q maka negasi P. Nah, negasi Q maka negasi P ini akan menjadi dasar untuk uji kedivergenan deret. Nah, sekarang tinggal kita terjemahkan dalam bentuk kalimat untuk negasi Q maka negasi P. Q-nya di sini adalah SN, barisan ya di situ. Jika limit N menuju tak hingga dari barisan tidak sama dengan 0 karena negasi ya, maka SN-nya otomatis negasi konvergen adalah divergen. Maka SN-nya adalah divergen. Nah, ini adalah konsep dasar uji kedivergenan deret. Jadi kita cari kontrapositif dari pernyataan jika P maka Q. Nah, kita buktikan dua pernyataan ini menggunakan contoh soal yang sebelumnya, yaitu misalkan tadi kita punya contoh soal setengah. Yang pertama setengah, 1/4, 1/8, dan seterusnya. Ini dalam bentuk barisan ya, yang saya tulis dalam bentuk barisan. Kalau tadi deret notasinya pakai plus ya. Nah, tadi kita udah hitung nilai SN-nya adalah 1 minus 2 pangkat N. Lantas bagaimana dengan nilai untuk AN-nya? Di sini kita tuliskan saja A-nya setengah, R-nya setengah. SN-nya adalah untuk notasi eksplisitnya 1A 1 minus R pangkat N 1 min R. Jadi tadi kita simpulkan nilainya adalah 1 minus 2 pangkat N. Nah, AN-nya itu adalah notasi umumnya adalah A dikali dengan R pangkat N min 1. Berarti kita masukkan nilai A-nya adalah setengah dikali dengan R-nya adalah setengah pangkat kan N dikurangi 1. Berarti di sini AN-nya bisa saya tulis setengah dikali setengah pangkat N dikali dengan setengah pangkat minus
1. Kalau ini nggak ada ditulis pangkat berapa, berarti artinya pangkat 1. Kalau eksponennya sama, bilangan pokoknya, berarti pangkatnya dijumlah. Sesuatu yang dipangkatkan 0 adalah 1. Berarti tinggal setengah pangkat n atau 1 per n dibagi 2 per n atau 1 per 2 pangkat n. Nah, ini adalah beda dengan yang awal tadi, 1 minus 2 per n itu adalah deret, kalau 1 per 2n itu adalah barisan. Tadi kita bisa simpulkan untuk limit Sn untuk bentuk deretnya itu nilainya adalah 1 ya, tadi sifat 1 minus 0, dimana hasil terakhirnya adalah 1 konvergen menuju 1. Sekarang kita coba hitung limit barisannya, limit n menuju tak hingga dari an nya. Berarti kita ubah limit ini menjadi x menuju tak hingga 1 dibagi 2 pangkat x. Berarti akan sama dengan 1 limit x menuju tak hingga 1 dibagi 2 pangkat tak hingga. 2 pangkat tak hingga itu adalah tak hingga, berarti di sini 0. Nah, seperti yang dasar pemikiran untuk uji kedivergenan, kokonvergenan. Kalau limit Sn-nya itu Sn-nya konvergen, An-nya pasti. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.